Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Kota Tegal kembali menyapa Anda pagi hari ini. Masih bersama saya Niki di hari Rabu 25 Mei 2023. Betul tanggal 25? Betul ya? Oh salah, ternyata 24. Waduh, kita saat ini sedang banyak sekali orang yang ya terkena isu mental health ya. Kesehatan mental begitu. Ini lagi jadi perbincangan banget terutama di kalangan milenial. Hari ini kita akan bicara tentang skizofrenia. Apa sih skizofrenia? Barangkali ternyata saya mengalaminya atau Anda mungkin mengalaminya, tapi kita harus cari tahu benar-benar dengan ahlinya. Nah, sudah datang tamu istimewa saya pagi hari ini, ada Mbak Wahyuning Bestari MPSI. Mbak Nina tadi saya sudah nanya. Saya manggilnya apa Mbak Nina? Nina aja Mbak. Mbak Nina aja ya. Biar kelihatannya lebih akrab begitu ya Mbak Nina ya. Ya maaf Mbak Nina agak mendekat ke mikrofon. Oke, terima kasih. Mbak Nina ini adalah psikolog dari RSU Islam Harapan Anda. Bagaimana kabarnya Mbak Nina, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat, selalu semangat ya. Iya, kalau lihat psikolog itu kayaknya belum ngobrol aja udah hawannya adem gitu ya. Terima kasih sudah hadir di Sebayu FM. Pastinya sedang sibuk sekali, tapi menyempatkan diri untuk menyapa semuanya di Sapa Kota Tegal. Juga yang saat ini sedang live di YouTube-nya Sebayu 94 FM Kota Tegal. Mbak Nina boleh menyapa pendengar yang saat ini sedang bersama kita. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sebayu. Perkenalkan nama saya Wahyuning Bestari. Saya psikolog RSUI Islam Harapan Anda Kota Tegal. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol tentang skizofrenia, yang benar gimana nih pengucapannya Mbak Nina? Skizofrenia. Sebelum kita ngobrol tentang itu, ini kan kita banyak sekali orang yang sedang terkena, ya mungkin bisa dibilang tahun-tahun belakangan ini orang lebih peduli dengan kesehatan mental. Banyakkah yang menemui psikolog Mbak Nina? Banyak. Tapi mereka datang ke psikolog dengan diagnosis sendiri Mbak. Diagnosis sendiri? Iya, jadi apa yang mereka rasakan langsung cari di Google. Iya. Mereka mencari validasinya, skizofren, Mbak, apakah saya menderita bipolar? Padahal yang saya lihat kognitifnya masih berfungsi Mbak. Dia masih cantik, masih ganteng, tapi kok menyimpulkan begitu ya? Iya. Sebenarnya itu nggak boleh Mbak Nina? Nggak boleh Mbak. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaan dari saya pribadi. Tapi sepertinya orang-orang juga pengen tahu. Kapan sih kita butuh atau perlu ke psikolog? Ketika kita merasa sesuatu yang nggak beres dari diri kita Mbak. Sebenarnya kan orang datang ke psikolog kan karena satu ya Mbak. Kita ingin didengarkan ya Mbak. Rata-rata orang-orang yang datang ke psikolog itu hanya pengen didengarkan. Terus yang kedua, rata-rata mereka sudah mendiagnosis diri sendiri. Iya. Jadi dia mencari validasi. Mesti beranggapan bahwa oh aku sedih berkelanjutan nih. Oh aku happy nih tiba-tiba. Oh aku cemas nih. Padahal kan tidak luput dari, mesti mereka langsung mendiagnosis oh aku depresi. Padahal kan itu belum tentu depresi. Sebaiknya ketika sudah mengalami hal-hal tersebut, ada baiknya datang ke orang yang lebih profesional, baik psikolog atau psikiater. Jadi mungkin menceritakan apa yang sedang dialami, sedang terjadi, baru kesimpulannya dari psikolog atau psikiater. Nah sekarang kita ke skizofrenia. Apa sih Mbak Nina? Kayak disebutin aja susah ya. Skizofrenia ini apa ini? Oke, yang namanya skizofrenia ya Mbak, rata-rata kan menilai skizofrenia itu itu orang gila. Iya. Skizofrenia, itu kesurupan. Padahal bukan Mbak. Yang namanya skizofrenia itu lebih ke gangguan jiwa. Gangguan jiwa kronis ya Mbak. Yang dengan tanda-tanda halusinasi. Mesti kan semua orang tahu ya Mbak, kamu halu. Iya. Sekarang lagi ngetren lagi itu halu kayak gitu ya. Halusinasi ini sendiri kan panca indera kita yang merangsang sesuatu yang sebenarnya tuh nggak ada. Padahal yang sering dialami halusinasi ini rata-rata pendengaran ya Mbak, mendengarkan bisikan, atau ajakan untuk ayo bunuh dia, ayo kita bunuh diri, atau halusinasi visual, kita melihat, saya melihat orang nih berjubah, pokoknya tuh nggak ada. Terus yang kedua, delusi atau waham. Delusi atau waham itu keyakinan yang sebenarnya itu
tidak ada, tidak sesuai dengan kenyataan. Terus yang ketiga itu gangguan berpikir atau perilakunya itu yang tidak sesuai, seperti dia tidak bisa berkonsentrasi, atau pola pikirnya itu selalu tidak runtut, Mbak. Jadi ketika dia menyampaikan kata-kata itu tidak sesuai aturan. Gitu. Oke, itu adalah gejala awal, bisa dibilang gejala awalnya. Dan mungkin kan kadang gini Mbak Nina, apalagi kita kadang kita nggak merasakan kalau kita menderita yang seperti itu. Tapi bisakah orang lain yang menilai? Bisa. Gangguan skizofrenia itu kurang lebih ketika kita mengalami gejala itu kurang lebih dari 6 bulan, itu baru dinamakan gangguan skizofrenia. Oke. Jadi kan orang lingkungan sekitar kita harus aware, Mbak. Iya. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang aneh dalam diri kita yang beda, itu kita perlu aware. Terus kalau kita lihat lingkungan sekitar, kok itu keluarga si A tingkah lakunya aneh ya, bisa kita ajak edukasi dulu. Kenapa dibiarkan aja, atau kenapa kok tambah dikurung? Ayolah kita sama-sama mencari pertolongan terdekat. Betul. Iya, kadang kan kita tidak merasakan ternyata itu memang berbahaya, misalnya berhalusinasi secara terus-menerus, tapi mungkin keluarga bisa melihat kayaknya perilakunya agak berbeda begitu ya. Iya, nah kalau penyebabnya sendiri Mbak Nina, ini karena apa ini? Kalau penyebabnya itu awalnya dari pemicu ya, Mbak. Pemicu itu yang pertama stres, Mbak. Kita kan semua rawan stres. Betul. Stresnya bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, orang yang dicintai, konflik rumah tangga, perceraian, itu bisa jadi pemicu, Mbak. Pemicu. Nah, kalau dari penyebabnya ini salah satunya itu faktor keturunan. Genetik itu sangat berpengaruh. Oke. Karena apa, Mbak? Ketika kita lihat rantai keluarga nih, kalau misalkan di atasnya itu ada salah satu keluarga yang terkena gangguan jiwa, bisa jadi yang bawahnya itu berpotensi. Tinggal kita yang mempunyai coping stresnya gimana gitu. Iya, jadi genetik ini juga sangat mempengaruhi ya. Kalau misalnya mungkin di atasnya kita ada yang mengalami gangguan jiwa, kita pun yang ini harus istilahnya iya. Dan apa sih Mbak Nina biar kita tidak sampai menderita skizofrenia ini? Kita harus punya coping yang baik, Mbak. Coping ketika misalkan kita lagi mengalami stres ya, Mbak. Kadang kan kita memaksakan untuk ini kenapa sih harus tetap dilakukan, ini kenapa sih? Kalau saya sendiri nih coping stresnya saya memilih untuk tidur, Mbak. Oh iya. Ketika stres, kalau saya makan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ketika kita mempunyai coping stres yang baik, insya Allah kan kita bisa berpikir dengan jernih. Ketika misalkan dalam situasi seperti itu kan yang namanya kayak gitu kan kita mesti pikirannya putar ya, Mbak. Kita nggak bisa berpikir dengan baik. Gitu. Alangkah baiknya kita mengistirahatkan otak kita untuk coping stres yang baik seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah merasa stres, kalau stres mungkin kita bisa merasakan udah mulai stres, udah kacau gitu, ruwet. Ini kita harus punya yang pasti positif ya Mbak Nina ya, sesuatu hal yang positif yang bisa istilahnya coping stres tadi. Nah, kalau dari lingkungan Mbak Nina? Kalau dari lingkungan itu yang pertama memang dari stres ya, Mbak. Karena stres itu kan paling rentan. Terus peristiwa traumatik, bisa jadi kena bully, terus pelecehan seksual, atau kekerasan fisik. Terus yang ketiga penyalahgunaan obat. Iya. Nah ini satu-satu ini saya tertarik sekali. Memang zaman sekarang banyak sekali bullying ya. Dan ternyata itu memang efeknya panjang, Mbak Nina. Panjang ya. Iya. Bagi yang dibully dari kecil udah itu bisa berefek akan kelihatannya nanti ataukah bisa secara langsung? Bisa nanti, Mbak. Rata-rata orang yang korban bully nantinya jadi pelaku bully. Seperti rantai yang nggak putus begitu ya. Iya, jadi untuk Anda nih harus ini ya. Berarti di lingkungan kita kadang kan kita membiarkan. Membiarkan dibully, ala itu baper aja kali, kadang kan kayak gitu. Dengan ada orang yang dibully merasa ya uslah bodo amat. Kayak gitu ya, Mbak. Tapi kan ada orang yang rasa setelah dibully kan dia tambah ngepel, tambah kayak minder, kepikiran terus. Nah, kalau ternyata nih di antara pendengar Sebayu atau yang saat ini sedang menyimak kita di YouTube-nya Sebayu, ada yang sudah terindikasi atau didiagnosa, ini apa yang harus dilakukan?
ke psikiater Mbak, ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan yang intensif. Karena dengan orang gejala schizofren harus pengobatan rutin Mbak. Terus yang kedua, terapinya ke psikologi untuk memulihkan. Jadi ketika dia dengan gangguan ini, dia bisa menyiapkan diri untuk kedepannya. Dengan gangguan seperti ini, ketika aku keluar, aku bakal dikucilkan lagi atau enggak sih? Jadi dia punya pertahanan yang kuat gitu. Terus yang jelas yang ketiga itu dukungan keluarga yang paling penting sih Mbak. Nah, caranya gimana nih, keluarga? Yang pasti dukungan keluarga yang seperti apa yang bisa cepat memulihkan mereka? Psikoedukasi keluarga Mbak. Keluarga itu diberikan edukasi tentang pemahaman schizofren atau gangguan jiwa. Terus bagaimana sih kita menanggapi keluarga kita yang terkena schizofren itu? Makanya di Kota Tegal ini kan kayaknya masih minim ya Mbak. Betul. Masih minim edukasi tentang hal-hal seperti itu ya Mbak. Itu tugas kita semua itu Mbak. Iya betul. Malah lebih banyak kayaknya ya, mohon maaf, banyak yang dikucilkan. Keluarga juga bukannya support tapi malah membiarkan. Nah, itu memang peran yang kita itu harus benar-benar mengedukasi. Tapi Mbak Nina, kalau dengan pengobatan sudah datang ke psikolog, psikiater, apa bisa sembuh? Bisa Mbak. Bisa ya? Bisa. Tapi dengan catatan ketika orang sudah mengonsumsi obat dari psikiater itu harus terus berlanjut ya Mbak. Harus terus berlanjut, nanti sesuai dosis yang diberikan itu dari psikiaternya. Tapi kalau misalkan putus, biasanya kan pasien ngerasa nih, saya sudah sehat, sehat. Oke, saya lepas obat. Tapi nanti di kemudian hari dia bakal merasa hal seperti itu. Jadi seakan-akan ketika dia putus obat, dia menjadi tidak stabil lagi. Tapi berarti itu harus minum obat secara terus-menerus. Betul. Dan kalau konsul ke psikolognya pun harus terus-menerus atau bagaimana? Sih Mbak, biasanya rata-rata orang dengan gangguan jiwa itu 2-3 kali. 2-3 kali, datang dan yang penting rutin minum obat dan tadi lingkungan yang mendukung ya Mbak Nina ya. Iya, ini kalau kita cerita nih Mbak Nina sebagai psikolog di RSU Islam Harapan Anda, ini sekarang lagi banyak yang menderita gangguan jiwa seperti apa ini? Yang di Kota Tegal sendiri? Di Kota Tegal Mbak, lagi banyak yang mendiagnosis bahwa dia bipolar Mbak. Pasien datang dengan tanya, Mbak, saya bipolar. Iya. Emang bipolar seperti apa? Saya sehari sedih, sehari ceria, sehari cemas, sehari sedih, sehari ceria, sehari sedih, itu selama 1 minggu. Ya saya cuma ketawa Mbak. Padahal untuk mendiagnosis bipolar itu kan gejalanya gejala mood ya Mbak. Jadi misalkan ketika 3 minggu nih dia depresi, baru 3 minggu dia over, manik seperti itu. Kalau yang pasien datang dengan diagnosis bipolar, mendiagnosis diri sendiri, itu namanya mood swing Mbak. Kalau mood swing, kayaknya hampir semuanya seperti itu. Tapi rata-rata semua pasien datang ke psikolog tuh untuk membenarkan, Mbak, aku masih normal apa enggak? Mbak, aku masih waras apa enggak? Iya. Dan memang ini menjadi tren ya tentang kewarasan. Apalagi ini Mbak Nina yang aktivitasnya ya. Ini kan kadang kita merasa, aduh kayaknya mulai nggak waras nih. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan biar kita tetap menjaga kewarasan ini? Yang gampang-gampang aja deh. Yang gampang ya Mbak. Yang paling gampang dilakukan, melakukan hobi Mbak. Melakukan hobi yang diinginkan. Seenggaknya kan orang-orang dengan seperti itu kan hanya butuhnya teman cerita ya Mbak. Mereka butuh didengarkan. Tapi rata-rata mereka menganggap bahwa ketika saya bercerita dengan orang lain, orang itu sudah beranggapan Mbak, orang lain juga punya masalah. Kok saya malah cerita seperti itu. Jadi mungkin bisa disimpulkan yang penting kita punya teman untuk bercerita, dan sebaliknya sebagai keluarga pun kita harus siap mendengarkan orang bercerita. Begitu ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya Mbak Nina. Sehat jiwa raga Mbak. Sehat jiwa raga, karena sekarang memang yang dibutuhkan tidak hanya sehat raga saja, jiwa pun harus sehat. Iya, karena memang ketemu kita cuma 15 menit, tapi sebenarnya harusnya sih panjang ya Mbak Nina ya. Banyak sekali yang pengen diinformasikan. Tapi sebelum kita tutup nih, sebelum kita closing, Mbak Nina mungkin bisa menyampaikan ke yang saat ini sedang mendengarkan kita. Iya. Oke Mbak. Rata-rata orang Tegal sendiri ya Mbak, itu masih awam Mbak. Iya. Ngapain sih datang ke psikolog?
Iya. Kamu udah nggak waras ya. Padahal psikolog itu untuk semua kalangan, Mbak. Baik untuk anak, dewasa, orang tua, semuanya. Iya. Dan kalau datang ke psikolog bukan berarti sudah didiagnosa tertentu ya, Mbak. Ini PR-nya kita, Mbak, edukasi ke semuanya. Iya, dan satu lagi Mbak Nina, ini pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya kita perlu ke psikolog itu dalam jangka waktu berapa? Misalnya setahun sekali kah? Kalau misal kita merasa baik-baik saja, itu berapa, ada jangka waktu tertentu? Nggak ada sih, Mbak. Nggak ada ya? Nggak ada. Ketika misalkan kita sudah tidak bisa mengontrol atau halnya semakin memburuk, itu bisa langsung ke psikolog. Oke, bisa ketemu sama Mbak Nina. Mbak Nina siap mendengarkan apa keluh kesah Anda. Siap ya. Bisa datang langsung ke Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Setiap hari? Setiap hari, Mbak, Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 2 siang. Oke, terima kasih Mbak sudah hadir di Sapa Kota Tegal. Dan untuk Anda semuanya juga ya tetap jaga kewarasan, tetap sehat jiwa dan raga. Niki pamit dari Sapa Kota Tegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.